Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di sekolah tercinta kita, sekolah Ulun Nuha, dan wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Dan pada kesempatan kali ini nama Ustaz Imam Fikri ngajar mata pelajaran akidah untuk kelas 12. Kenapa? Mungkin kalian akan bertanya kenapa Ustaz yang ngajar, padahal sebelumnya Ustaz Fauzan Asil hafizahullah taala. Mungkin ini ada beberapa pergantian jadwal Ustaz pada pelajaran akidah ini Ustaz jelaskan di sini Jadi Ustaz pada pelajaran akidah kelas 12 ini Ustaz menggantikan Ustaz Fauzan Asil untuk pertemuan kali ini dan pertemuan seterusnya sampai akhir pembelajaran Jadi nanti dari bagian akademik atau dari bagian pembuatan jadwal nanti akan mengumumkan pergantian ini pada minggu depan Begitu juga Ustaz pada kelas 11 nanti Ustaz menggantikan Ustaz Fauzan Asil. Tapi pada sekarang pelajaran akidah Ustaz yang menggantikan Ustaz Fauzan Asil. Mohon dipahami, mungkin ini udah Ustaz jelaskan dan mohon untuk dipahami bagi semuanya. Dan sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kita belajar akidah yang mana udah kita ketahui bahwasanya akidah itu terbagi 3, tauhid rububiyah, maksudnya tauhid terbagi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Mungkin untuk rububiyah dan uluhiyah telah kita pelajari di jenjang-jenjang sebelumnya, akan tetapi akidah pada kelas 12 ini kita masuk ke dalam akidah asma wa sifat, maksudnya tauhid asma wa sifat. Kita memakai kitab Qawaidul Musla fi Sifati wa Asma'il Husna Kaidah, 3 kaidah kaidah yang kaidah maksudnya yang berbentuk segitiga, nanti akan dijelaskan di dalam sifat dalam sifatillahi wa asma'ihil husna di dalam sifat-sifat Allah dan nama-nama yang maha baik. Memakai kitab syarah Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin yang telah termasyhur di antara kita. Kata Ustaz Fauzan Asil kemarin telah dipelajarin kaidah pertama Kita langsung masuk ke dalam kaidah. Bentar. Ini udah masuk kaidah pertama, kalau mungkin udah dipelajarin oleh Ustaz Fauzan Asil Dan kita sekarang masuk ke dalam kaidah kedua. Kaidah asaniyah kaidah yang ketiga. Jadi di dalam Qawaidul Musla ini namanya juga udah qawaid Jadi kumpulan dari kaidah. Jadi ada banyak kaidah di dalam kitab ini dan kita telah mempelajari mungkin kalian telah mempelajari kaidah yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah yang kedua. Kita baca Al-Qaidah Asaniyah, Asma'ullahu ta'ala a'lam wa awsafun nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus diperhatikan Ustaz jelaskan. Jadi harus diperhatikan dengan seksama karena pembahasan akidah ini lumayan rumit daripada tauhid dalam asma wa sifat ini lebih rumit daripada tauhid rububiyah dan uluhiyah Jadi harus diperhatikan. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang menunjukkan kepada a'lam, yaitu
zat yang mempunyai nama itu, yaitu Allah, dan ada nama-nama itu yang menunjukkan kepada ausaf, ya, sifat-sifat. Jadi dalam satu nama, contohnya, saya jelaskan secara global dulu ya. Dalam satu nama, contohnya Ar-Rahman, itu nama Allah kan? Ya. Nah, Ar-Rahman ini menunjukkan kepada a'lam, yaitu kepada zat Allah. Jadi kalau kita menyebutkan Ar-Rahman, itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nama itu Ar-Rahman itu juga menunjukkan kepada ausaf, kepada sifat yang terkandung di dalam nama itu. Berarti kalau Ar-Rahman berarti sifat rahmah. Ya, berarti di dalam nama Ar-Rahman itu mencakup a'lam, yaitu kepada zat Allah, dan ausaf kepada sifat rahmah, kasih sayang. Ya, ini secara globalnya, ya, mohon untuk diperhatikan. Jadi ini kita harus jelaskan dulu, kalau enggak ngerti. Ya, kita baca a'lam bi'tibari dilalatiha 'ala zat wa awsaf bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani, ya. A'lam, ya, itu maksudnya tadi di dalam judul a'lam yaitu apabila ditinjau dari pendalilannya terhadap zat. Jadi ketika disebutkan Ar-Rahman atau disebutkan Al-Alim, berarti maksudnya Allah. Wa awsaf bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani, dan sifat-sifat maksudnya apabila yang ditunjukkan dari nama-nama Allah itu yang sifat-sifat yang ditunjukkan dari makna yang ditunjukkan dari nama-nama itu, ya. Contohnya sifat Alim berarti mempunyai nama Al-Alim berarti mempunyai sifat Al-Ilmu, ya. Sifat Ar-Rahman mempunyai sifat Ar-Rahmah, ya. Sifat Al-Qayyum, ya, nama Al-Qayyum mempunyai sifat Al-Qayyumah, ya, dan selainnya. Al-Hayyu berarti mempunyai sifat apa? Al-Hayat, ya. Wahia bi'tibaril awal mutaradif lidilalatiha ala musamma wahid wa huwa Allahu azza wa jalla, wa bi'tibari sani mutabayinah lidilalati kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas, ya. Kita jelaskan sedikit demi sedikit. Dan nama-nama ini ketika dari segi a'lam, tadi kita harus perhatikan lagi ke atas. Tadi ada dari segi nama Allah menunjukkan dari segi a'lam dan ausaf. Kalau dari segi awal maksudnya di sini a'lam itu mutaradif. Jadi semua nama itu maksudnya sama aja. Misalnya nama Allah banyak kan, yang kita ketahui 99. Misalnya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Alim, ada Al-Qayyum, ada Al-Hakim, ya, ada Ar-Rahim. Ya, misalnya ada lagi banyak, ya. Al-Kabir, ya. Nah, semua ini maknanya satu ketika ditinjau dari a'lam ini. Berarti satu, yaitu siapa? Makna dari nama-nama itu adalah Allah. Maksudnya menunjukkan kemana? Nama-nama itu menunjukkan kepada satu zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Itu ditinjau dari a'lam, ya. Mutaradif, ya, sama saja, maksudnya cuma satu, itu maksudnya. Dari arti-arti yang nama-nama yang banyak itu maksudnya cuma satu, sama saja. Lidalatiha ala musamma wahid, ya, maksudnya menunjukkan kepada satu saja dari nama-nama itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'tibari sani, dari sisi yang kedua yaitu ausaf, ya, mutabayin, ya, berbeda-beda. Mutabayin, berbeda-beda. Lididati kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas, ya. Berbeda-beda, ya, yang menunjukkan, yang mana setiap nama itu menunjukkan kepada satu makna yang tersendiri. Contohnya Ar-Rahmah, ya, maknahu ditinjau dari ausaf, berarti Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sifat Ar-Rahmah. Al-Alim menunjukkan kepada sifat Al-Ilmu. Al-Hayyu menunjukkan kepada sifat Al-Hayat. Al-Alim, misal Al-Qadir menunjukkan kepada sifat Al-Qudrah. As-Sami menunjukkan kepada sifat As-Sam'u, ya. Al-Basir menunjukkan kepada sifat
al-basaru, ya, dan selainnya. Fa al-hayyu al-hayyul alimul qadirus samiul basiru ar-rahmanur rahim al-aziz al-hakim, ya, kulluha. Nah, maka setiap nama-nama Allah ini kulluha asmaun, kulluha semuanya adalah nama-nama Allah. Libusamma wahid, yang mana yang dinamai dengan nama-nama ini cuma satu, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala, wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tapi setiap makna-makna ini, ya, berbeda-beda dari makna nama yang pertama dan makna yang lain, yang menunjukkan kepada sifat tertentu, ya. Akan tetapi maknanya al-hayyu ghairu makna alim. Jadi makna, misalnya makna hayyun itu bukan seperti makna alim, ya. Kalau menunjukkan kepada satu zat, cuma satu zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dari makna-makna yang lain, dari ditinjau dari sisi makna yang terkandung, sifat yang terkandung dari nama itu berbeda-beda, ya. Jadi sifat yang terkandung dari nama al-hayyu itu berbeda dari sifat yang terkandung dari nama al-alim, dan begitu seterusnya, ya. Wa makna alim ghairu makna qadir, dan makna alim berbeda dengan makna qadir, ya. Kalau alim itu mengandung sifat al-ilmu, kalau al-qadir mengandung sifat al-qudrah, wa hakaza, dan ini seterusnya. Kemudian wa inna ma qulna wa inna ma qulna bi annaha a'lam wa awsaf li dilalatil Qur'an alaihi kama fi qouli ta'ala, dan sesungguhnya yang kita katakan, yang dimaksud a'lam wa awsaf li dilalatil Qur'an, dan sesungguhnya kita mengatakan itu a'lam, ya. A'lam itu dari apa? Ini kan jamak dari kata alam, ya. Kita harus tahu dulu a'lam ini jamak dari kata alam, wa awsaf ini jamak dari kata sifat, ya. Nah, alam itu bukan ilmun, ya, bukan ilmu, tapi alam itu adalah sesuatu zat, ya. Jadi menunjukkan kepada zat, ya. Awsaf menunjukkan kepada sifat-sifat lidilalatil Quran, di mana petunjuk Al-Quran, seperti yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwal ghafurur rahim, ya. Kita lihat di sini wa huwa itu menunjukkan kepada siapa? Dia itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah itu apa? Ghafur ar-rahim. Nah, Ghafur ini, al-Ghafur itu nama, yaitu Maha Pengampun. Ar-Rahim itu apa? Nama juga, nama Allah yang Maha Penyayang, ya. Jadi dua-duanya nama, akan tetapi dua nama ini menunjukkan kepada satu zat, ya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nama makna al-Ghafur itu berbeda dengan makna ar-Rahim. Kalau Ghafur itu mengandung sifat maghfirah, ya. Kalau ar-Rahim mengandung sifat ar-Rahmah, ya, berbeda, ya. Contoh simpelnya, ya, agar kita bisa gampang memahami, misalnya ada satu orang, ya. Dia namanya Muhammad Ali, ya. Ketika dipanggil Muhammad, ketika dipanggil Ali, itu menunjukkan kepada satu orang itu, si Muhammad Ali itu, ya. Akan tapi kalau misalnya ada orang, misalnya dia ini namanya juga misalnya dia dan nama Muhammad ini maknanya berbeda dengan makna nama Ali, ya, berbeda. Jelas makna Muhammad beda dengan makna Ali, gitu, ya. Itu simpelnya. Akan tapi menunjukkan kepada satu orang saja.
Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbukal ghafurur dzur rahmah, dan nama dan Rabb kamu yang, maksudnya Allah yang Ghafur Dzur Rahmah, ya, yang Maha Pengampun, yang mempunyai, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini nama. Nah, Ghafur itu nama, adapun Dzur Rahmah ini bukan nama akan tapi sifat. Karena Dzu ini dia ismu isim mausul, ya, isim mausul, dan Rahmah itu sifat, bukan nama. Nah, tapi mempunyai dua sifat, ya. Ya. Kemudian kita lihat fainal ayatus saniyah, maka sesungguhnya ayat yang kedua ini, ya, dalat menunjukkan kepada an-rahim huwa muttasaf bi rahmah, bahwasanya nama ar-rahim itu menunjukkan kepada sifat rahmah, ya. Jadi di sini Dzur Rahmah ini tafsir dari atau penjelasan dari ar-rahim di sini, ya. Wal ijma'i ahli lughah wal urfi annahu la yuqal, dan berdasarkan ijma' ahlu lughah, ya, di sini membawakan ahlu lughah karena di sini adalah maksudnya pembahasan di dalam kata per kata, ya. Di sini kan ada nama Ghafur itu semua kata. Jadi di sini yang dipakai adalah ahlu lughah, ya. Ahlu lughah wal urf, dan kebiasaan, kebiasaan orang yang mengatakan di sebuah tempat. Jadi menurut ijma' ahlu lughah dan ahlul urf annahu, bahwasanya tidak boleh dikatakan alim illa liman lahu ilmun, wala sami illa liman lahu sam'un, ya, wala basir illa liman lahu basarun, wa hadza amrin abyanu min an yuhtaju ila dalil, ya. Bahwasanya semua orang yang ahlul lughah dan ahlul urf, ya, itu mengatakan bahwasanya tidak bisa dikatakan alim kecuali yang dinamakan dengan alim itu mempunyai sifat ilmu, dan tidak bisa sesuatu zat dinamakan sami kecuali zat itu mempunyai sifat as-sam'u, ya, pendengaran, dan tidak bisa sesuatu itu dikatakan basir, ya, dinamakan basir kecuali dia mempunyai sifat basarun, ya, penglihatan. Dan ini adalah yang lebih jelas dan tidak perlu didatangkan dalil karena ini sudah masuk kepada pembahasan kata per kata, ya. Jadi jelas ketika seseorang dikatakan ulama, ketika di kalangan manusia ada yang dinamakan ulama, pasti dia mempunyai ilmu, ya. Begitu juga di sini Allah tidaklah Allah menamakan dirinya dengan alim kecuali Allah mempunyai ilmu yang sangat luas, dan begitu juga sifat-sifat selainnya, sifat-sifat yang lain. Kita sampai sini, ya, kita jelaskan dulu, ya. Wa bihaza ulima dhalalu man salabu asma Allah Ta'ala ma'aniha min ahli ta'til wa qalu, dan di sini jelas bahwasanya kesesatan barang siapa man salabu, ya. Man salabu maksudnya yang meniadakan nama-nama Allah dan sifat dan makna-makna sifat yang terkandung di dalam namanya, dan dia disebut ahlu ta'til, ya. Jadi kita kalau nanti akan dipelajarin lagi penjelasan bahwasanya di dalam tauhid asma wa sifat ini ada beberapa penyelewengan, ya. Kalau misalnya dalam tauhid uluhiyah itu penyelewengannya orang syirik yang menyembah kepada kuburan dan selainnya. Akan tapi di dalam asma wa sifat itu ada beberapa penyeleweng, dan disebutkan oleh para ulama mereka dinamakan dengan golongan-golongan, ya. Dan ada yang menamakan ahlu ta'til, ya, seperti yang di sini. Nanti ada juga yang dinamakan ahlu tamsil, ya, dan selainnya yang nanti akan dijelaskan. Wa qalu, dan ahlu ta'til ini mengatakan bahwasanya innallaha sami'un bila sam'i, ya, wa basirun bila basari, wa azizun bila izzatin, wa hakadza wal iyadzubillah, ya. Dan orang ahlu ta'til ini mengatakan bahwasanya
Allah itu bernama Sami. Allah itu mempunyai nama Sami tanpa pendengaran, ya. Tapi maknanya itu enggak ada makna sam'u itu. Nah, ini orang-orang ahlu ta'til, orang-orang yang meniadakan sifat Allah. Ya, mereka menamakan Allah dengan basir tapi tidak meyakini bahwasanya Allah melihat. Ya, mereka menamakan Allah dengan aziz tapi tidak meyakini Allah mempunyai sifat izzah wal iazubillah. Ini namanya ahlu ta'til yang nanti akan kita bahas dengan panjang lebar, yang akan merembet kepada ya fenomena-fenomena yang terjadi di Nusantara kita, di negara kita, Nusantara yang tercinta, tentang orang yang meyakini Allah di mana-mana. Ya, itu nanti semuanya akan merujuk kepada ya tauhid asma wa sifat, ya. Wa allalu dzalika bi anna thubutus sifatu yastalzimu ta'addudil qudama wa hakadzal illatun wa hadhil illatul alilatun, ya, bal mayyitatun lidilalati sam'i wal aqil ala butlanihi, ya. Kita bahwasanya mereka kenapa menamakan begini? Bukannya Sami itu mempunyai sifat pendengaran, bukannya Basir itu mempunyai sifat basar. Kenapa mereka menetapkan bahwasanya Allah mempunyai nama Sami seperti dalam Al-Qur'an, akan tetapi mereka tidak menetapkan makna pendengaran itu sendiri? Ya, mereka mempunyai hujah, maksudnya hujah yang lemah, ya. Maksudnya mereka mengatakan bahwasanya apabila menetapkan sifat-sifat itu, sifat pendengaran dan sifat itu, maka itu menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu banyak, ya. Dan banyak itu apabila banyak itu, ya, qadim itu banyak, maka sesungguhnya ta'adudil qudama ini tidak boleh ada pada Allah. Maksudnya ta'adudil qudama ini, qudama itu maksudnya sifat-sifat yang banyak itu kan ada 90 sifat, malah nama Allah banyak yang kita tidak ketahui dan sifatnya juga banyak. Nah, yang banyak ini, sifat-sifat yang banyak ini tidak boleh tercampur dalam satu zat, ya. Karena Allah itu menurut mereka itu satu tanpa ada tercampur dari banyak hal. Itu maksudnya, ya. Tapi adapun ahlu sunnah wal jamaah itu menetapkan nama dan sifat sesuai ada yang di dalam, sesuai dalil-dalil Al-Qur'an, dan tidak masalah apabila ta'adudil qudama atau apabila sifat-sifat Allah itu banyak dan semuanya itu berada di dalam satu zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak itu adalah menunjukkan keesaan Allah dan kesempurnaan Allah dengan banyaknya sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah, bukan menunjukkan kepada kekurangan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak itu, karena banyak itu tidak menunjukkan kekurangan dan tidak menunjukkan penyusunan yang sifat kurang di situ, ya. Semoga dapat dipahami. Kalau tidak dapat dipahami, nanti kita jelaskan kepada penjelasan berikutnya, ya, penjelasan setelahnya. Ya, kita jelaskan lagi wahadillah, dan ini adalah pendalilan yang jelas sakit, ya. Maksudnya pendalilan yang salah, ya. Bahkan mati, ya. Dia udah sakit mati lagi. Maksudnya hujah mereka itu sangat lemah, ya. Sangat lemah. Sangat lemah, ya. Yang dibantah dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil akal akan kebatilan hujah-hujah mereka. Itu dia, ya. Jadi kita harus maklum, ya, harus mengetahui bahwasanya di dalam permasalahan asma wa sifat ini sangat banyak penyelewengan, ya. Maksudnya banyak orang yang menyeleweng di dalam akidah asma wa sifat, maksudnya tauhid asma wa sifat di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita harus maklum dan harus mengetahui bahwasanya di dalam sedikit pembahasan ini banyak bantahan-bantahan. Karena kenapa banyak bantahan? Karena orang paling banyak menyelisihi di dalam tauhid asma wa sifat daripada di dalam tauhid uluhiyah, ya. Ya. Orang udah jelas mengetahui udah banyak orang yang mengetahui bahwasanya menyembah kuburan itu adalah kesyirikan. Akan tapi banyak orang yang tidak mengetahui bahwasanya mengatakan Allah di mana-mana itu adalah juga kesalahan, ya. Nah, ini dia yang penting bagi kita bahwasanya mempelajari tauhid sifat
asma wa sifat ini lebih penting ya kalau di zaman sekarang ini, karena lebih banyak orang yang nggak tahu, lebih banyak orang yang menyelisihi pendapat ini karena dia bermain kepada logika dan akal ya di dalam permasalahan ini. Apabila kita masuk kepada akal dan mengedepankan akal, maka kita akan jatuh kepada orang-orang ahlul kalam dan orang-orang filsafat dan selainnya ya. Maka di dalam masalah tauhid dan akidah ini kita harus banyak merujuk kepada dalil Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, di sini disebutkan beberapa dalil yang membantah syubhat-syubhat mereka. Ya, adapun sam'i, maksudnya sam'i ini apa? Dari kata pendengaran, maksudnya yang didengar. Maksudnya apa? Wahyu ya. Ada akal, akal itu dalil akal, ada dalil sam'i. Dalil sam'i itu dalil wahyu, karena wahyu itu didengar oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Fal'an ya, fal'an Allah Ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin kasiratin ya, ma'annahul wahidul ahad, faqala ta'ala inna basa rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsil majid fa'alul lima yurid ya. Wa qala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Fa fi hadhil ayatil karimati awsafun katsiratun li mausufin wahid walam yalzamu min subutiha ta'adudil qudama. Ya, di sini bahwasanya kita ya fal'an, maka sekarang Allah Subhanahu wa taala mensifati diri Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan sifat-sifat yang banyak ya di dalam Al-Qur'an. Dan menunjukkan bahwasanya Allah itu sendiri apa? Wahid. Jadi nama-nama yang banyak itu menunjukkan kepada satu makna, bukan menunjukkan kepada makna-makna yang lain ya. Menunjukkan kepada satu makna. Ya, jadi mereka syubhatnya gini, kalau kita ketahui ya, mereka itu menunjukkan bahwasanya kok sifat Allah banyak berarti zat Allah banyak. Tidak. Ya, sifat yang banyak itu menunjukkan kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja ya. Adapun sifat-sifat yang banyak itu mempunyai nama-nama yang banyak itu mempunyai sifat-sifat yang bermacam-macam. Adapun nama-nama itu hanya menunjukkan kepada satu zat saja, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Allah menunjukkan menamai dan mensifati Allah dengan banyak sifat. Akan tapi hanya menunjukkan kepada satu zat saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, sesungguhnya inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya ancaman atau hujah Allah itu apa? Syadid, sangat kuat. Innahu wa yubdi wa yu'id, sesungguhnya Allah apa? Yang memulai dan mengembalikan. Wa huwal ghafurul wadud, dan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha mencintai ya. Yul arsil majid, yang mempunyai ars yang sangat kokoh. Fa'alul lima yurid, dan dapat apa? Mengerjakan apa yang Allah inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbihisma rabbikal a'la ya, pujilah Allah dengan nama-nama Tuhanmu yang maha, yang tinggi. Allazi khalaqa fasawa, yang menciptakanmu dan membaguskanmu. Wallazi qaddara fahada, yang mentakdirkan dan memberikan hidayah. Wallazi akhrajal mar'a, dan yang mengeluarkan dari apa? Dari tanah ya, yang mengeluarkan makhluk-makhluknya dari tanah. Faja'alahu gusaan ahwa, kemudian dia Allah SWT menjadikan hamba-hambanya itu apa? Gusa, debu yang berhamburan. Nah ya atau inilah dia makna ya, maksudnya seperti apa yang ya dimaknai. Jadi ini dia ya maksudnya ya, bahwasanya Allah mensifati diri Allah dengan banyak sifat ya, akan tapi hanya menunjukkan kepada satu zat saja sifat-sifat itu, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, tidak menunjukkan kepada banyak. Jadi ini membantah perkataan mereka ya, bahwasanya banyaknya sifat tidak harus menunjukkan kepada banyak zat ya. Bahwasanya banyak sifat itu hanya menunjukkan kepada satu zat. Maka di dalam ayat ini yang banyak ini menunjukkan Allah mengatakan dengan banyak sifat, akan tapi hanya menunjukkan kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharuskan banyaknya sifat, harus banyaknya zat
Ya, kita harus pahami ini. Kemudian ya masih banyak ya. Ya 1 menit lagi ya. Nah, ya mungkin sampai sini saja karena waktunya 1 menit lagi. Bahkan udah selesai ya. Kita harus akhiri dulu pertemuan kali ini, yang akan Ustadz lagi yang ajarkan sampai akhir pembelajaran nanti ya. Yang mana nanti pada pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan dengan dalil akal. Kalau tadi dalil ayat wahyu, sekarang dalil akal yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya. Ya ini dia. Udah kaidah yang ketiga. Ya. Dan mungkin pada pertemuan minggu depan kita akan merajah sedikit tentang kaidah kedua dan kaidah pertama, karena di dalam masalah asma sifat ini harus banyak murojaah ya. Kalau enggak susah paham dan susah diingat ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.